warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal hukum keperawatan gerontik. Ya. Seperti biasa, jadi dalam menjawab soal kita perlu tahu kata kunci masing-masing soal tersebut supaya dalam menjawab bisa memilih jawaban yang tepat. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa memang dalam ujian hukum banyak jawaban yang sama. Artinya apa? Banyak jawaban yang mungkin benar, cuma kurang tepat, sehingga perlu analisa yang dalam. Nah, apabila kita mengetahui kata kunci, maka kita bisa menjawab dengan tepat. Ya, menjawab dengan tepat sesuai dengan yang ditanyakan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah seorang laki-laki usia 60 tahun ini mengeluh nyeri pada kaki dan tidak bisa berjalan sejak 3 hari yang lalu. Hasil observasi tampak bengkak dan kemerahan pada persendian kaki kanan. Nyeri bertambah jika digunakan untuk berjalan. Skala nyeri 5. Pertanyaannya adalah apakah tindakan perawatan untuk mengatasi nyeri tersebut? Coba kita perhatikan. Di sini mungkin yang saya merah ini ya, ini adalah kata kunci. Hasil observasi tampak bengkak dan kemerahan pada persendian kaki kanan. Ini menunjukkan bahwa nyeri dan bengkak ini adalah masalahnya nyeri. Nyeri bertambah jika digunakan untuk berjalan, skalanya 5. 5 ini skala sedang. Oke. Sehingga kalau kita sudah bisa menebak ini apa? Mengetahui kata kuncinya, maka kita akan mudah untuk menjawabnya. Nah, pertanyaannya ini bukan diagnosa, tapi tindakan keperawatan untuk mengatasi nyeri tersebut. Mungkin di sini ada beberapa jawaban yang mengarah untuk mengatasi nyeri, misalnya memberikan pendidikan kesehatan tentang nyeri, pendidikan kesehatan tentang asam urat, ada menganjurkan alat bantu jalan. Ini mungkin bisa dieliminasi karena tidak mengatasi nyeri. Melakukan massage pada persendian kaki, ini juga mungkin mengatasi nyeri, ya, tapi coba kita pertimbangkan yang lain. Ya. Oke, berdasarkan analisa ini, ya, maka jawaban yang tepat adalah lakukan kompres hangat pada persendian kaki. Di sini ya kita, ini persendian nyeri, pertama jika untuk berjalan ini persendian kaki kanan. Nah, ini yang jawabannya tepat adalah C. Yaitu lakukan kompres hangat pada persendian kaki untuk mengatasi nyeri itu. Yang kedua, seorang laki-laki berusia 65 tahun memiliki riwayat hipertensi, mengeluh pusing kepala dan nyeri di tengkuk. Klien senang mengkonsumsi makanan asin. Nah, apakah intervensi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Coba kita perhatikan di sini. Ya, di sini ada kata-kata klien senang mengkonsumsi asin. Berarti menandakan bahwa klien ini perlu pendidikan kesehatan, perlu dikasih informasi, ya, karena dia punya riwayat penyakit hipertensi. Dari analisa ini, maka kita bisa menjawab ini. A. Berikan pendidikan kesehatan tentang diet yang tepat untuk penderita hipertensi. Ini jawaban yang tepat. B. Mungkin bisa berikan pendidikan kesehatan tentang penyakit hipertensi, tapi masih umum. Apa spesifiknya? Nah, ini kurang spesifik. Yang C, berikan pendidikan kesehatan tentang manajemen nyeri, hipertensi. Oke. Ini ada mengeluh nyeri dan pusing. Nah, ini tapi kata kuncinya adalah ini. Senang mengkonsumsi makanan asin, sehingga kurang tepat kalau jawabannya C. Anjurkan untuk rutin mengunjungi puskesmas memantau tekanan darahnya. Ini juga bisa, cuma kurang tepat. Berikan pendidikan kesehatan tentang olahraga. Ini juga bisa, cuman kurang tepat. Sehingga kalau kita melihat dari soal ini, maka kata kuncinya adalah klien senang mengkonsumsi makanan asin. Sehingga perlu diberikan pendidikan kesehatan tentang diet. Nah, diet yang tepat bagi penderita hipertensi. Selanjutnya, seorang perempuan usia 63 tahun mengeluh pusing, lemes, dan keluar keringat dingin. Nah, ini coba kita perhatikan di sini. Pasien mempunyai riwayat DM. Hasil pengkajian pasien belum makan. Nah, ini
Tekanan darah 90/60, rendah. Ini suhu 37, ini agak hangat, agak panas. Nadi 90 kali per menit, RR 20 kali per menit, GDS 70. Ini termasuk normal tapi rendah, tidak rendah sekali sih. Pertanyaannya adalah, apakah intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Perhatikan, ini mengeluh pusing, lemes, dan keluar keringat dingin, dan belum makan ini ya, telat makan. Ini menandakan ciri bahwa klien ini menderita hipoglikemi. Ya. Pada penderita DM harus diberikan asupan yang cepat. Ini kalau terjadi hipoglikemi, karena akan mengarah ke kondisi darurat kalau tidak segera diatasi. Sehingga segera berikan apa? Berikan minum hangat dan manis. Nah, ini ada minuman hangat dan manis. Ini yang untuk menaikkan gula darahnya. Ya, di sini. Nah, sehingga ini harus diberikan cepat karena terjadi hipoglikemi dan pada penderita DM, hingga perlu adanya pemberian minum hangat dan manis. Oke, ini jawaban yang tepat. Selanjutnya, seorang laki-laki berusia 70 tahun dirawat di rumah sakit karena BPH. Pasien mengatakan sering BAK, tidak tuntas, abdomen tegang. Nah, ini keadaan umum lemah, tekanan darah 110/80, suhu 36. Nah, nadi ini ya, bukan nasi. Nadi 80 kali per menit, pernafasan normal. Pernafasan 24 kali per menit. Apakah masalah perawatan utama yang terjadi ini? Coba kita perhatikan di sini ya. Jadi pasien menderita BPH dan pasien mengatakan sering BAK tidak tuntas. Ya, abdomen tegang. Ini menandakan bahwa ketika buang air besar, ketika buang air kecil, BAK tidak lancar. Oke. Nah, ini menandakan dia mengalami gangguan eliminasi, gangguan BAK atau buang air kecil. Nah, sehingga jawabannya adalah gangguan eliminasi BAK, buang air kecil. Selanjutnya, seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah seorang lansia berusia 65 tahun dengan pos operasi BPH. Klien mengeluh kepalanya pusing, area perut bagian bawah sakit, skala nyeri 3, ya, ini nyeri ringan. Ketika BAK terasa sakit dan air kencing tidak lancar. Ini hampir sama dengan soal di atas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90 agak tinggi. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Ya, ini sudah jelas, ini BPH mengalami, meskipun dia pusing tapi dia area perut ini sakit, nyeri 3 bagian bawah ini, sehingga ya nyerinya skala nyeri ringan sebenarnya, makanya tidak mengambil nyeri karena nyeri ringan, lebih ke fokus ke BAK-nya terasa sakit dan air kencing tidak lancar. Ini yang menjadikan dia nyeri, makanya kita pilih yang gangguan pola eliminasi BAK. Oke. Selanjutnya, seorang perempuan berusia 70 tahun tinggal di Panti Breda. Klien memiliki riwayat DM dengan kadar gula darah terkontrol. Sejak 1 minggu yang lalu, klien mengeluh sering kesemutan pada kedua telapak kakinya. Apakah tindakan prioritas, tindakan utama ya, yang dapat dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Oke, coba kita lihat. Kira-kira kata kuncinya apa? Klien memiliki riwayat DM dengan kadar sejak 1 minggu yang lalu. Klien mengeluh sering kesemutan pada kedua telapak kakinya. Nah, ini kata kuncinya adalah sering kesemutan pada kedua telapak kakinya. Oke, jadi kita sudah tahu nih kata kunci. Nah, kata kuncinya adalah sejak 1 minggu yang lalu klien mengeluh sering kesemutan pada kedua telapak kakinya. Sehingga apa kira-kira tindakan prioritas utama? Mengatur dia DM terkontrol, ini mungkin dia sudah tahu dia DM-nya. Memeriksa kadar gula darah dia terkontrol, berarti rutin memeriksakan. Mengajarkan cara perawatan kaki yang bagaimana, kurang spesifik. Ya. Kemudian mengajarkan melakukan aktivitas fisik, iya betul, cuma kurang spesifik. Aktivitas fisik yang bagaimana? Masih umum ini. Sehingga yang tepat ini untuk mengatasi sering kesemutan ini, ya,
adalah mengajarkan senam kaki diabetes. Karena dengan mengajarkan senam kaki ini, nanti aliran darah ke kaki akan menjadi lancar. Sehingga nanti akan terjadi, akan menghilangkan kesemutannya itu, bisa mengatasi kesemutan itu. Bahkan nanti bisa mencegah terjadinya luka. Aliran darah yang tersumbat itu kan di kaki, itu nanti kalau kaki dibiarkan terus-menerus kesemutannya, itu berarti aliran darah tidak lancar, sehingga menyebabkan nanti kalau terkena misalnya terkena duri, paku, dan sebagainya akan menyebabkan luka. Ya, kalau aliran darahnya nggak lancar, akhirnya nanti lukanya lama, tidak sembuh-sembuh, apalagi ini menderita DM. Sehingga untuk mencegah tindakan preventifnya sebelum terjadi luka dan untuk mengatasi kesemutannya adalah dengan senam kaki diabetes. Oke. Selanjutnya, seorang perempuan berusia 65 tahun dengan keluhan rasa nyeri dan bengkak pada jempol persendian kaki dirasakan sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan laborat, kadar asam urat serumnya ini tinggi 11,6 ya. Kemudian mg/dl, mg/dl, apa intervensi kewaratan yang tepat pada klien tersebut? Ya, coba kita perhatikan di sini keluhan nyeri, merasa nyeri, bengkak jempol, persendian kaki dirasakan. Nah, ini kira-kira apa? Nah, ini kata kuncinya. Sehingga dari kata kunci tersebut kita bisa memilih jawaban. Yang pertama, coba melakukan pemeriksaan kadar asam urat. Ya, ini sudah ada kadar asam uratnya, tidak perlu dilakukan pemeriksaan lagi. Menganjurkan untuk mengurangi aktivitas karena masalahnya, dan nah ini hasil ini dari tidak dikatakan bahwa aktivitasnya berlebih sehingga tidak perlu menganjurkan untuk mengurangi aktivitas. Dan menganjurkan klien istirahat ya, karena dia tidak disebutkan aktivitasnya berlebih, sehingga tidak, kalau memilih jawaban yang D kurang tepat. Yang E, menganjurkan klien diet rendah purin. Iya, betul. Cuma ini dalam jangka waktu mungkin yang lama, tapi saat ini yang perlu pada kasus ini adalah merasa nyeri ini, untuk mengatasi nyerinya, yaitu melakukan kompres air hangat yang dicampur dengan jahe. Ini adalah sudah berdasarkan evidence base, sudah dilakukan penelitian, ternyata air hangat dan jahe itu bisa menurunkan nyeri. Selanjutnya, seorang laki-laki berusia 75 tahun tinggal di Panti Brida sejak 3 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil pengkajian, klien mengalami gangguan wicara. Bagaimana teknik komunikasi dengan lansia yang mengalami masalah tersebut? Ya, di sini coba kita perhatikan, kata kuncinya adalah klien mengalami gangguan wicara. Ini gangguan wicara. Ya, jadi untuk mengatasi gangguan wicara ini, mana yang tepat? Ya, memposisikan diri di samping klien ini, kalau kita malah kalau di samping malah tidak bisa mendengar. Ini teknik-teknik komunikasi yang tepat untuk lansia yang mengalami gangguan wicara. Jadi jawaban yang tepat ya adalah menggunakan bahasa tulisan dan simbol. Karena dia tidak bisa ngomong gangguan wicara, berarti dia tidak bisa ngomong, sehingga kalau ngomong dia harus menulis, dan kalau tidak bisa menulis dia menggunakan simbol-simbol di sini. Oke, itu jawaban yang tepat. Selanjutnya, seorang perempuan usia 70 tahun tinggal di Panti Brida. Klien tersebut menderita penyakit katarak pada mata kirinya, sehingga pandangannya kabur. Klien merasa kesulitan untuk berjalan dan aktivitas. Apakah tindakan utama untuk meningkatkan keamanan? Ya, jadi ini safety, keamanan pada klien. Ya, dia menderita penyakit katarak. Tentunya di resiko tinggi terjadinya cedera, jatuh, dan lain sebagainya kalau pas terjadi kalau berjalan. Oke. Sehingga apa yang tepat? Memberikan alat bantu penglihatan. Oke, bantu penglihatan ini kalau penyakit katarak ini memang biasanya harus dioperasi. Ya, sarannya memang dioperasi karena ini terjadi kekurangan lensa kristalina pada mata, sehingga sarannya biasanya menggunakan kalau hanya sekedar alat bantu penglihatan tidak bisa. Memang ini dia harus dioperasi.
Kemudian tempatkan klien pada ruang khusus. Oke, cuma kurang tepat. Anjurkan pemakaian alat bantu berjalan. Ya, alat bantu berjalan iya, cuma apa itu? Ini kan usianya 70 tahun. Jadi alat bantu berjalan dia mungkin sudah lemah. Yang anjurkan pemakaian alas kaki pada klien. Ini juga sebenarnya benar cuma kurang tepat. Sehingga untuk melakukan klien kesulitan untuk berjalan dan aktivitas ini kata kuncinya, maka kalau dia pemakaian alat bantu berjalan ini kalau tidak didampingi juga tidak bisa karena kesulitan untuk berjalan dan beraktivitas, sehingga perawat perlu mendampingi klien saat berjalan. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, seorang laki-laki berusia 75 tahun tinggal di sebuah panti werida. Klien mempunyai riwayat hipertensi dan memiliki kebiasaan merokok. Apakah peran perawat yang muncul pada kasus tersebut? Ya. Di sini ada kata kuncinya adalah riwayat hipertensi dan kebiasaan merokok. Biasa kalau kita sebagai perawat mendapati orang seperti ini memiliki kebiasaan merokok, berarti kita perannya adalah sebagai edukator, memberikan pendidikan kesehatan tentang ini bahaya rokok. Selanjutnya, seorang perempuan berusia 75 tahun memiliki riwayat jatuh 6 kali. Nah, sudah berulang-ulang kali ini berarti. Klien mengeluh nyeri pada kaki kanannya dan merasa mudah lelah. Klien menolak anjuran menggunakan alat bantu berjalan karena dianggap mengganggu. Manakah upaya pencegahan jatuh yang paling utama diterapkan? Nah, ini sudah 6 kali, sudah bolak-balik ini. Dan ternyata dia menolak untuk menggunakan alat bantu. Sehingga ya berarti ini harus memodifikasi lingkungannya harus dimodifikasi untuk mencegah jatuh. Nah, sehingga apa, mendampingi klien saat aktivitas iya, cuma kalau didampingi terus dia sudah jatuh berulang-ulang kali 6 kali. Nah, sehingga yang tepat adalah C, memasang handrail pada dinding. Ya, biasanya ini dipasang di rumah sakit, di bangsal-bangsal lansia, biasanya ada pegangannya di dinding supaya membantu untuk berjalan. Karena dia repot kalau dikasih menolak menggunakan alat bantu, mungkin repot. Jadi kalau di tembok itu kan dia tinggal jalan kemudian berpegangan, tidak dibawa kemana-mana itunya alat bantunya. Oke, jawabannya yang tepat adalah memasang handrail. Selanjutnya, seorang perawat sedang melakukan pengkajian pada laki-laki usia 70 tahun. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pasien sudah tidak mampu mengingat kejadian masa kini dan masa lalu. Apakah masalah perawatan utama pada kasus tersebut? Ya, coba ini. Ini kata kuncinya sudah tidak bisa mengingat ya, tidak mampu mengingat. Ini mudah nih ya. Jadi kalau masalah ingatan berarti memori. Berarti jawabannya adalah gangguan memori. Kerusakan memori. Kalau persepsi sensori itu berkaitan dengan penglihatan, kemudian pendengaran, itu persepsi. Oke. Proses pikir ini biasanya proses dalam berpikir. Kalau ditanya mungkin ada flag of idea. Dia ditanya apa, kemudian dia jawabnya itu flag of idea. Idenya itu flag itu terbang, jadi kemana-mana. Jawabnya tidak pada apa yang ditanyakan, tidak pada fokus apa yang ditanyakan, tapi jawabnya dari ditanya A, jawabnya B, C, D. Jadi ini proses pikir. Sindrom stres akibat perpindahan. Di sini tidak ada kata-kata tentang perpindahannya. Sindrom disease ini juga tidak tepat. Oke, jawabannya adalah kerusakan memori. Ini sudah mudah ini. Tidak perlu dibahas, sebenarnya sudah bisa. Selanjutnya adalah seorang perawat melakukan pengkajian status kebutuhan aktivitas lansia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa lansia dapat melakukan semua aktivitas secara mandiri. Ini pemeriksaan status fungsional, aktivitas sehari-hari, activity daily living. Apakah nilai indeks yang diperoleh dari hasil pengkajian? Jadi ini hafalan memang. Jadi untuk mengukur status fungsional aktivitas sehari-hari itu ada dua, ya. Yang pertama indeks dan yang kedua Bartel Index. Ya, bedanya kalau indikat itu menggunakan huruf A, B, C, D. Untuk Bartel Index itu biasanya skornya. Misalnya dia mandiri, nanti skornya berapa.
nanti dibantu skornya, nanti di total, nanti akan muncul skor di situ. Oke, kalau pada kasus ini indeks yang digunakan, indeks dia mandiri melakukan semua kegiatan mandi, berpindah, berpakaian, ya, ke kamar mandi dan sebagainya. Maka kalau dia bisa semua, maka kesimpulannya adalah indikatornya nilainya A, bisa semua melakukan aktivitas. Oke. Selanjutnya, seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat karena stroke. Pasien mengatakan kalau tidak bisa menggerakkan anggota badannya karena lumpuh dan aktivitas dibantu oleh keluarga. Apakah masalah utama keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini, pasien mengatakan kalau tidak bisa menggerakkan anggota badannya karena lumpuh aktivitas. Oke. Apakah masalah utama? Yang paling tepat di sini ya karena dibantu dalam tidak bisa menggerakkan dan tidak bisa aktivitas sehingga dia intoleran, tidak toleran terhadap aktivitas. Oke. Kalau defisit perawatan diri di sini tidak mencantumkan ciri-ciri. Bagaimana kotor misalnya, rambutnya acak-acakan dan sebagainya tidak muncul. Defisit perawatan diri makan juga tidak muncul tanda-tanda ke sana, maksudnya tidak sebutkan di soal ini. Mandi juga, nutrisi malah tidak ada di sini. Sehingga jawaban yang tepat adalah intoleransi aktivitas. Oke, selanjutnya, seorang perawat memberikan pendidikan kesehatan pada sekelompok lansia di panti. Perawat sudah memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pendidikan kesehatan dan melakukan kontrak. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Ini ada kata-kata selanjutnya. Nah, mohon nanti diperhatikan. Biasanya memang kuncinya juga ada pada pertanyaannya, ya. Jadi mohon diperhatikan pertanyaannya, apa prioritas utama, apa tindakan selanjutnya itu juga perlu diperhatikan. Hingga kalau ini sudah kalau perawat-perawat puskesmas biasanya banyak memberikan pendidikan kesehatan sehingga setelah memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pendidikan dan melakukan kontrak, apa kira-kira kita coba menvalidasi pengetahuan lansia setelah ini. Menyampaikan materi, sebelum menyampaikan materi perlu divalidasi dulu. Bu, Bapak, nopo niku kira-kira hipertensi misalnya pun. Nah, misalnya seperti itu, divalidasi dulu tentang pengetahuannya. Jadi ditanyakan dulu, kira-kira sudah paham belum tentang hipertensi. Oke. Selanjutnya, perawat melakukan pengkajian pada lansia berusia 70 Perawat melakukan pengkajian pada lansia berusia 70 tahun. Lansia mengatakan rindu dengan keluarga dan merasa tidak punya teman selama di panti. Nah, ini coba kita perhatikan. Apakah rencana tindakan perawatan yang tepat pada kasus di atas? Ya. Jadi di sini dia rindu dengan keluarga, tapi dia tidak punya teman. Berarti mungkin dia jarang berkumpul dengan temannya. Rasa tidak punya teman selama di panti, sehingga kita perlu memberikan dorongan, motivasi untuk bersosialisasi. Ini mudah. Aktivitas yang ada di panti, iya dia mungkin sudah melakukan aktivitas, tapi dia mengatakan tidak punya teman. Hanya perlu sosialisasinya kurang ini, perlu dimotivasi untuk bersosialisasi. Selanjutnya, seorang lansia usia 70 tahun tinggal di panti. Lansia mengatakan tidak semangat hidup lagi, motivasinya menurun. Pasien terlihat murung, menyendiri, tidak bersosialisasi dengan yang lain. Ya, ini sama sebenarnya seperti pertanyaan sebelumnya, cuma kira-kira ini apa pertanyaannya. Perawat akan melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien. Apakah pendidikan kesehatan yang sesuai pada kasus di atas? Ya, di sini pendidikan kesehatan yang sesuai pada ini adalah tentang bagaimana terlibat dalam aktivitas kelompok, ya, atau melibatkan lansia pada kelompok, ya, menjadi tidak bersosialisasi sehingga ada terapi yang digunakan supaya memotivasi untuk bisa bersosialisasi, yaitu dengan TAK kelompok, terapi aktivitas kelompok. Jadi melibatkan dalam satu kelompok, kemudian nanti diminta bersosialisasi, perkenalan diri, mengenalkan namanya siapa, kemudian dari mana, mungkin ada hobi dan sebagainya. Di situ nanti dia akan terpaksa akan mengenalkan dirinya,
akan dibantu. Kalau masih malu-malu nanti akan dibantu, sehingga lama-kelamaan bisa bersosialisasi dengan yang lain. Selanjutnya, seorang lansia berusia 70 tahun tinggal di panti. Lansia mengalami penglihatan kabur jarak pandang 1 meter, dekat sekali ini. Pupil berwarna keruh serta kornea berwarna putih keabu-abuan. Lansia mengatakan takut jatuh dan merasa cemas dengan penyakitnya. Apakah tindakan perawatan yang tepat untuk kasus di atas? Ya, ini mengatakan takut jatuh. Ini berarti biasanya masalah keamanan, safety. Sehingga tindakan perawatan yang tepat adalah menjelaskan tentang keamanan dan keselamatan pasien. Menganjurkan operasi iya, cuma ini takut jatuh ini juga prioritas masalahnya di sini. Keselamatan dan keamanan, sehingga perlu diberikan penjelasan mengenai keamanan dan keselamatan pasien. Selanjutnya, seorang lansia usia 60 tahun mengeluh sering kencing dan sudah tidak bisa menahan kencing. Nah ini, hal ini dirasakan sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan diketahui lansia tidak memiliki riwayat penyakit gula, hipertensi maupun ginjal. Klien saat ini takut minum banyak. Bagaimanakah tindakan perawatan yang dilakukan pada klien di atas? Dia tidak memiliki riwayat penyakit gula, hipertensi maupun ginjal ya, tidak ada gangguan ginjal berarti. Sering kencing. Ya. Dan sudah tidak bisa menahan kencing. Nah, ini berarti mungkin ada masalah pada otot destrusornya. Ya, jadi untuk gangguan dalam eliminasi ini ada yang gangguan di sarafnya, ada yang di ototnya. Kalau yang di sarafnya mungkin punya riwayat jatuh dengan duduk gitu ya. Jadi pantatnya itu seperti itu. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada proses eliminasinya, buang air kecilnya, sehingga dia biasanya beser, tidak bisa menahan langsung. Ya tahu-tahu sudah kencing. Ya, kalau ini itu tidak diceritakan ada pernah jatuh dan sebagainya, ya, sehingga ini mengarah ke gangguan otot destrusornya, otot yang mengatur kencingnya. Ya, sering kencing dan sudah tidak bisa menahan kencing. Ini sebenarnya pengen kencing, sering kencing tapi tidak bisa menahan sehingga keluar. Mau ke kamar mandi sudah keluar. Itu sehingga ini perlu dilakukan apa? Mengajari latihan otot-otot dasar panggul. Oke, selanjutnya. Seorang lansia 67 tahun tinggal di panti sejak 5 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu. Hasil pengajian, lansia terlihat bingung mencela diri sendiri, menyendiri, melamun, dan raut muka penuh kemarahan. Apakah pengajian spesifik untuk mendukung penegakan diagnosa perawatan sesuai kondisi tersebut? Jadi ini sesuai dengan ini lansia murung, bingung, mencela diri sendiri. Ini berarti merasa dia kesepian, merasa depresi, sehingga perlu dilakukan pengajian depresinya. Jadi ada namanya GDS atau Geriatric Depression Skill. Jadi lebih tepatnya ya memang untuk mengkaji skala depresinya ini. Ya, bagaimana dia cara pandang hidupnya, ya bagaimana tampak dari fisiknya, wajahnya ini. Kalau dari Geriatric Depression Skill ini nanti bisa mengkaji ke arah gejala depresinya. Ya, tentang cara pandang hidupnya, sudah bosan dan sebagainya, itu nanti masuk ke Geriatric Depression Skill. Kalau anxiety questionnaire ini hanya sekedar ansietasnya, ya, tapi tidak mengarah ke sini ke depresi. Ya. Portable mental status questionnaire ini tuh mengkaji kognitif, mini mental juga kognitif, daya ingat memori ini dengan SPMSQ dan mini mental state examination. Ada persis stress scale. Ini stress scale ini kalau di gerontik itu lebih ke depresi tadi, GDS yang seringkali digunakan, Geriatric Depression Scale. Nah, itu. Oke, itu soal yang terakhir ya. Jadi jawabannya yang terakhir adalah GDS, Geriatric Depression Scale. Oke. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, tetap belajar. Semoga sukses. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.